Indonesia mengajukan resolusi mengenai pengelolaan danau. Bisa lebih spesifik lagi, kenapa tidak pokoknya seluruh sumber air gitu loh Bu? Ya betul, betul. Po, 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 Ponari, podcast KBRI Nairobi. Jambo, karibuni, selamat datang di Ponari, podcast KBRI Nairobi. Kali ini kita kedatangan tamu yang spesial. Beliau adalah Vice President dari Biro UNEA, United Nations Environment Assembly, yang baru saja menyelesaikan persidangannya untuk sesi ke-5. Beliau adalah Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Beliau adalah Ibu Laksmi Dewanti. Selamat datang di Ponari, Ibu. Terima kasih Bapak Dubes, terima kasih sudah mengundang saya di Ponari. Apa kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah baik, sehat Pak. Terima kasih Ibu, walaupun di tengah-tengah kesibukan Ibu sebagai Ketua Delegasi Indonesia di pertemuan UNEA 5.2 ini, Ibu berkenan menyempatkan diri untuk sharing pengalaman Ibu, terutama untuk para milenial, Terima kasih. mengenai isu-isu lingkungan hidup dan bagaimana diplomasi Indonesia memperjuangkan kepentingannya di fora internasional. Sebelum membahas mengenai isu-isu lingkungan hidup sendiri, saya ingin bertanya kepada Ibu, barangkali sekaligus share nih Bu, untuk para millennials, kaum muda kita. Kalau saya sudah baca ini CV beliau berlembar-lembar. Ini kebetulan kiprah Ibu di fora internasional cukup sangat membanggakan, dan saya ingin mendengar cerita kiprah Ibu dalam memperjuangkan kepentingan nasional terkait isu lingkungan hidup di berbagai fora internasional. Bisa sharing Bu pengalaman-pengalaman Ibu? Ya, baik, terima kasih Bapak Dubes, sekali lagi terima kasih saya sudah diundang di Ponari. Ya sebetulnya kalau dikatakan kiprah itu merupakan bagian dari pelaksanaan tugas yang alhamdulillah selama ini dipercayakan kepada saya. Mungkin kalau dibicara kilas balik, saya mulai belajar untuk menekuni bidang ini sejak pertengahan ya mungkin 1997. Wow, cukup lama ya, 1997. Lumayan, jadi ketahuan umurnya Pak ya. Ya pada saat itu alhamdulillah saya dipercaya untuk menangani beberapa isu yang terkait dengan lingkungan global, seperti saya mulai dengan isu AMDAL waktu itu, analisis mengenai dampak lingkungan, ya. Kemudian ada audit lingkungan, kemudian isu-isu lain yang memang pada saat itu menjadi bagian dari isu lingkungan global. Jadi sejak itu sampai sekarang ya alhamdulillah beberapa penugasan kami terkait dengan diplomasi lingkungan. Jadi ya saya ada di sekarang karena memang ada kepercayaan dan berupaya untuk melaksanakan kepercayaan dengan sebaik-baiknya. Wah, terima kasih Bu. Ibu ini dari tahun 1990 sekian dan khusus menggeluti mengenai isu-isu lingkungan global. Nah, sekarang Ibu dipercayai sebagai Ketua Delri untuk UNEA sesi 5.2. Bagaimana pandangan Ibu Dirjen mengenai diplomasi multilateral Indonesia di bidang lingkungan hidup secara umum, dan bagaimana Indonesia memandang UNEP sebagai salah satu aktor penting isu lingkungan hidup global? Bisa menceritakan Bu? Ya, kalau bicara diplomasi lingkungan global, saya percaya Indonesia sejak awal, bahkan sejak agenda lingkungan global ini diperkenalkan, ini kita bicara 50 tahun yang lalu mungkin pada saat konferensi di Stockholm tahun 1972. 72 ya, betul.
wakil Indonesia pada saat itu sudah sangat aktif menyuarakan dan ikut mendorong. Siapa wakil waktu itu, Bu? Pada saat itu Profesor Emil Salim. Oh, Pak Beliau pada Emil saat Salim. itu mewakili Indonesia karena posisi beliau sebagai menteri. Dan sejak saat itu saya yakin agenda-agenda pembangunan berkelanjutan di Indonesia dan komitmen Indonesia yang terus-menerus diperkuat menjadi alasan kuat atau menjadi dasar untuk berpartisipasi aktifnya Indonesia dalam setiap fora-fora diplomasi lingkungan hidup di tingkat global. Jadi Indonesia sejak 1972 sudah aktif, bahkan berarti sebagai founding parents dari UNEP itu sendiri ya, Bu ya? Ya, pada saat itu Indonesia termasuk negara-negara yang hadir dan berkomitmen untuk memperkuat agenda-agenda pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup secara global. Jadi sejak saat itu sampai sekarang, kalau yang saya pelajari dan saya amati, diplomasi lingkungan hidup Indonesia semakin kokoh dan semakin teguh serta konsisten memperjuangkan agenda-agenda. Karena kita percaya melalui komitmen global, melalui upaya kolaborasi di tingkat global, termasuk tadi UNEP, United Nations Environmental Assembly, sebagai salah satu fora di bawah UNEP yang merupakan fora tertinggi untuk membahas isu-isu lingkungan global, itu perlu terus diperkuat dan dilengkapi dengan berbagai macam agenda-agenda dan komitmen-komitmen untuk mendorong upaya bersama, tidak hanya satu negara tapi semua negara seluruh dunia untuk sama-sama memperjuangkan lingkungan hidup secara global. Dan sekarang Ibu kan di Nairobi ini mewakili Indonesia untuk hadir dalam pertemuan dunia, pertemuan UNEA, United Nations Environment Assembly sesi 52. Apa itu, Bu, artinya? Iya. Jadi United Nations Environmental Assembly ini adalah forum tertinggi untuk membahas isu-isu agenda-agenda lingkungan global serta memberikan solusi-solusi terhadap tantangan-tantangan lingkungan global yang terkini. Dan UNEA tadi disebutkan UNEA sesi 5. Jadi UNEA ini bertemu atau dilaksanakan setiap 2 tahun. Dan ini adalah sesi kelima. Sebetulnya sebelum itu forum atau forumnya disebut Governing Council-nya UNEP waktu itu. Setelah UNEP merubah sistem keanggotaannya menjadi universal, maka forum tertingginya disebut United Nations Environmental Assembly. Dan ya alhamdulillah environment punya posisi yang cukup tinggi dalam hal ini sehingga punya assembly sendiri. Dan ini adalah sesi kelima, jadi kita sudah hampir 10 tahun berarti ya, karena setiap 2 tahun. Oh, satu sesi 2 tahun. Ya, setiap satu sesi itu 2 tahun. Dan di setiap sesinya, isu yang diangkat, agenda-agenda yang diangkat itu selalu dikaitkan dengan tantangan yang dihadapi global pada saat itu. Nah, itu Sobat Ponari, sesi itu menunjukkan per 2 tahun. Jadi karena ada pertanyaan, Bu, dari salah satu milenial ini, sesi kok kayak serial film katanya, musim ke-4, musim ke-5 ya. Jadi sudah dijelaskan ya soal UNEA Session 5.2. Kemudian apa signifikansinya UNEA 52 yang kebetulan saat ini bertepatan dengan peringatan UNEP at 50 bagi Indonesia, dan bagaimana peran serta apa kontribusi Indonesia dalam persidangan sesi kali ini, Bu? Ya, 50 tahun UNEP atau peringatan 50 tahun berdirinya UNEP ini merupakan momentum untuk yang paling utama sebetulnya untuk mengevaluasi dan untuk melihat sudah sejauh mana perjalanan kita memperjuangkan agenda-agenda lingkungan global. Dan 50 tahun itu bukan waktu yang sebentar, Pak Dubes. Iya. Jadi harusnya seyogianya pada saat 50 tahun ini kita sudah menghasilkan banyak sekali upaya-upaya yang bisa menjawab tantangan-tantangan lingkungan global.
Jadi ini waktu yang tepat. Jadi UNEA 5 yang dilaksanakan ini sebetulnya agak terlambat Pak karena Covid Oke. ya. Oh iya ya. Seyogianya dilaksanakan tahun lalu 2021. Jadi UNEA 5 ini yang bertepatan dengan 50 tahunnya UNEP merupakan saat yang tepat untuk UNEA sendiri dan juga untuk UNEP untuk melihat dan mengevaluasikan bagaimana perjalanan dan perjuangan-perjuangan untuk agenda lingkungan global sampai saat ini. Jadi 50 tahun tuh start awalnya dari tahun 1972 yang Ibu Ya, ceritakan betul. di Stockholm itu ya. Ya. Jadi itu titik awal UNEP berada. Ya, betul. Jadi pada saat itu global berkomitmen untuk memperteguh agenda perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara global dan pada saat itulah UNEP sebagai salah satu program di bawah UN diteguhkan atau didirikan. Terus kali ini Indonesia mengusung tema apa Bu untuk UNEA sesi 52? In other words, apa kontribusi yang ingin Indonesia majukan untuk masyarakat global terkait environment ini? Ya, di sesi 5 ini Indonesia mengusung resolusi Sustainable Lake Management. Apa itu Bu? Jadi kita memberikan atau menyumbang gagasan agar kita semuanya negara-negara secara global sama-sama untuk mendorong upaya-upaya perlindungan, upaya konservasi, upaya untuk pemanfaatan ekosistem danau secara berkelanjutan. Oke. Dan agenda ini sebetulnya memang kelanjutan atau bagian dari agenda Indonesia untuk terus-menerus mendorong upaya-upaya pengelolaan ekosistem secara berkelanjutan. Kita punya banyak ekosistem. Iya, iya. Berbeda-beda, ada ekosistem danau, ada mangrove, ada terumbu karang. Dan pada sesi yang sebelumnya Indonesia juga sudah mengusung resolusi untuk keberlanjutan ekosistem tersebut. Nah, Oke, yang kali iya, ini kita mengusung danau karena danau itu merupakan salah satu ekosistem yang sangat menentukan hidup dan kehidupan masyarakat banyak di Indonesia. Oh gitu. Jadi arti pentingnya danau bagi kehidupan Betul. masyarakat Indonesia. Kemudian kenapa mesti di single out danau Bu? Kan ada mungkin ada laut atau ada sungai. Betul. Atau ada aliran air lainnya. Kenapa danau dan apa sih bagi tadi kan dipunculkan danau ini sebagai satu ekosistem yang sangat menunjang ke eksistensi ya kehidupan lah. Ya, betul. Saya ingin menanyakan lebih jauh lagi. Pada saat Ibu menyampaikan Indonesia mengajukan resolusi mengenai pengelolaan danau, bisa lebih spesifik lagi kenapa tidak pokoknya seluruh sumber air gitu loh Bu? Ya, betul. Betul sekali Bapak Dubes bahwa air adalah sumber penghidupan ya. Kenapa nggak semuanya gitu ya? Dalam konteks pengelolaan tentu saja setiap ekosistem punya kekhususannya. Karakteristik masing-masing. Betul, ya? karakteristik keunikannya dan kebutuhan untuk pengelolaannya. Jadi sebetulnya bukan hanya danau yang menjadi penting buat Indonesia. Indonesia punya agenda besar seperti yang tadi saya sampaikan, pengelolaan berbagai macam ekosistem yang berkelanjutan, baik itu ekosistem danau, pesisir dan laut, dan ekosistem lainnya. Dan kenapa kali ini danau? Sebetulnya di agenda UNEA 5 ini bukan hanya resolusi danau. Ada resolusi tentang plastik, terutama marine litter plastik. Sampah. Betul, sampah plastik ya, sampah plastik di laut. Di laut ya. Ya, ada agenda bagaimana pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan. Jadi Indonesia tidak hanya berjuang untuk kepentingan danau, tapi juga sebetulnya mendukung semua agenda resolusi yang sedang dibahas di UNEA 5. Dan ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan karena pada saat resolusi-resolusi itu nanti ini alhamdulillah sudah diadop ya Pak ya. Sudah disetujui, sudah disepakati, sudah menjadi resolusi UNEA. Jadi baik itu resolusi danau, resolusi tentang limbah plastik di laut, dan yang lainnya itu akan menjadi agenda juga di Indonesia dan kita akan
konsisten dan komitmen melaksanakannya. Nah, betul sekali Bu. Ini saya juga baca ini beberapa resolusi kalau tidak salah yang sudah diadopt itu sekitar 15 atau 16 resolusi. Jadi selain danau yang diusulkan oleh Indonesia, saya baca ini ada resolusi mengenai plastic pollution, nature-based solution, circular economy, biodiversity and health, sound management of chemical and waste, dan lain-lain. Ini terma-terma yang terus terang ini barangkali juga bagi teman-teman milenialis, anak-anak muda masih kedengaran masih asing nih, bisa menceritakan nih apa nih Bu? Ya betul, karena bahasa-bahasa atau istilah yang digunakan di dalam resolusi itu memang biasanya istilah-istilah yang sangat teknis ya. Teknis, kemudian juga terkadang terlalu saintis gitu ya. Betul. Tapi benar Bapak Dubes bahwa kita perlu menerjemahkan ini, mentranslasi apa bahasa-bahasa yang digunakan di diplomasi global menjadi sesuatu yang lebih difahami di tingkat lokal dan di tingkat tapak. Jadi sebetulnya yang tadi disampaikan di kehidupan kita sehari-hari, sampah plastik sudah pasti. Ya. Kemudian kita tahu bahwa kita seringkali melakukan atau menggunakan sumber daya yang sekali pakai, baru sekali pakai langsung dibuang. Disposable, padahal itu bisa dipakai ulang. Itu Iya, namanya iya. circular tadi ya. Oh, itu circular ya. Betul. Circular Atau economy. misalnya dari satu proses yang limbah, ini sebetulnya limbah ini bisa dimanfaatkan oleh proses yang lain sebagai input, sebagai bahan baku. Nah, seperti itu. Jadi sebetulnya di kehidupan sehari-hari itu ada, tapi memang benar tadi kita perlu mentranslasikannya. Betul. Jadi sebenarnya istilah saya tadi itu memang akrab dengan kehidupan sehari-hari kita ya Bu ya. Jadi Nah kemudian tadi Ibu mengatakan bahwa UNEP at 50 atau peringatan United Nations Environment Program ke-50 ini merupakan ajang untuk refleksi diri ya Bu ya. Untuk merefleksi apa capaian selama ini, apa tantangan yang dihadapi atau lesson learn bagi UNEP sejak didirikan tahun 72. Bagaimana Indonesia memandang UNEP saat ini Bu? Kemudian juga apa sih harapan Indonesia dengan UNEP ini yang kebetulan itu headquarters-nya ada di Nairobi. Ini the only one headquarters dari PBB ada di Global South, ada di Nairobi. Bisa menceritakan bagaimana pandangan Indonesia terhadap UNEP dan mau dibawa kemana UNEP ini menurut perspektif Indonesia Bu? Ya, tadi saya juga sudah sampaikan di awal bahwa United Nations Environmental Program merupakan forum atau organisasi tertinggi yang memang punya mandat, punya agenda untuk mengusung dan juga melakukan kontribusi terhadap solusi-solusi lingkungan global. Nah, disinilah sebetulnya Indonesia menganggap UNEP, pentingnya UNEP, karena untuk bisa menjaga satu planet bumi yang cuma satu-satunya yang kita punya, kita nggak bisa sendirian. Indonesia tidak bisa melakukan semuanya sendirian. Negara lain juga tidak bisa melakukannya sendiri. Disinilah diperlukan kerjasama, kemitraan, dan upaya sama-sama secara global. UNEP di sini perlu menyuarakan secara kuat bahwa agenda-agenda tersebut harus dilaksanakan oleh semuanya, semua pihak, semua negara, semua pemangku kepentingan, tidak hanya pemerintah nih Pak Dubes, juga semuanya, pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, bahkan para pemuda dan anak-anak. Jadi UNEP ini punya posisi yang menurut kami adalah penting untuk pertama menjaga agar agenda lingkungan global itu tetap pada prioritasnya. Kemudian juga melakukan upaya-upaya untuk bisa menggalang kerjasama, kemudian kemitraan secara global. Karena tadi saya katakan nggak bisa berdiri sendiri nih Indonesia atau negara lainnya.
Dan kita berharap bahwa UNEP bersama-sama seluruh anggotanya dan seluruh lapisan masyarakat bisa membawa kita kepada masa depan yang kita inginkan. Dulu Iya, ada iya. istilah atau pada saat beberapa waktu yang lalu ada dokumen yang disebut The Future We Want. The Future We Want. Itu dokumen dari UNEP. Itu dokumen yang dihasilkan pada saat kita memperingati 20 tahun Stockholm. Oke, ya. Atau 20 tahun waktu itu ada Rio de Janeiro, maaf, mungkin ini bukan Stockholm tapi Rio de Janeiro Rio de itu Janeiro. adalah konferensi pembangunan lingkungan atau pembangunan berkelanjutan yang diselenggarakan 20 tahun setelah Stockholm. Iya, Jadi tahun iya. 92. Dan pada saat kita memperingati Rio konferensi, kemudian disusun dokumen yang disebut The Future We Want. Isinya banyak hal yang memang kita inginkan terjadi di masa yang akan datang Iya, untuk hidup dan kehidupan yang lebih baik. Iya, Nah, iya. UNEP harus bisa menjaga agar kita semuanya sampai Iya, iya. kepada The Future We Want. Jadi UNEP harus menjadi bagian aktor yang mengusung Ya, apa yang diinginkan yang untuk menjaga masa depan agenda-agenda agenda kita tersebut, ya. ya. Oke. Bu, ini kan sejak pemerintahan Bapak Presiden Jokowi 7 tahun terakhir ini, kebijakan luar negeri kita yang nakodai oleh Ibu Menlu kita Bu Retno Marsudi selalu mengatakan bahwa membumikan diplomasi atau diplomasi yang membumi. Bahkan Pak Jokowi sering mengatakan bahwa Indonesia is leading by example. Jadi memberikan contoh-contoh tidak hanya wacana atau preaching ceramah. Nah, ini kan kita baru saja selesai dengan UNEA 5.2 dan banyak sekali resolusi. Ini jangan sampai apa yang menjadi visi Pak Presiden itu bahwa diplomasi itu kerjanya mengawang-awang tapi diturunkan membumi. Bagaimana Bu upaya membumikan resolusi dan banyak yang tadi itu mulai dari danau, kemudian sampah limbah plastik di laut, kemudian juga chemical circular economy dan sebagainya. Apa kira-kira kedepannya untuk membumikan resolusi-resolusi tersebut khususnya untuk kalangan anak-anak muda, Bu? Ya, betul Pak Dubes. Dalam agenda lingkungan global, terutama dalam diplomasi lingkungan global, kita punya satu slogan yang berbunyi think globally, act locally. Jadi kita harus berpikir secara global. Tapi pada saat kita akan melaksanakannya, kita harus melaksanakannya di tingkat lokal. Jadi think globally, act locally itu menjadi jargon utama kalau kita bicara lingkungan. Iya, oke. Nah, betul tadi bahwa bagaimana caranya resolusi-resolusi yang ada sekarang tidak hanya yang dari UNEA 5 tapi UNEA 1, 2 sampai 5 itu bisa dibumikan, bisa diselenggarakan. Ini sangat erat dengan tadi leading by examples. Jadi Indonesia setiap kita mengusung resolusi, kita tidak hanya membawa narasi saja, tidak hanya membawa teks untuk dinegosiasikan, tapi kita membawa contoh bahwa ini sudah dilakukan di Indonesia, ini sudah ada best practice-nya, ini sudah ada contoh-contoh karya cerdasnya, sehingga apa yang dibahas, apa yang dinarasikan itu bukan sesuatu yang baru mau akan gitu. Kalau anak-anak muda sekarang baru mau akan betul. Baru mau akan atau yang ini kayaknya bisa deh gitu ya, atau ini harusnya bisa gitu. Tapi kita membawa sesuatu yang memang pasti bisa. Kenapa bisa bilang pasti bisa? Karena kita sudah melakukannya. Nah, jadi sebetulnya kita mengangkat praktek-praktek cerdas, best practices yang ada di tingkat tapak oleh berbagai macam masyarakat, berbagai macam pemangku kepentingan untuk disuarakan di tingkat global dan kemudian di tingkat global UNEA dalam hal ini atau melalui UNEP mengokohkannya sebagai agenda global sehingga kemudian masyarakat di belahan dunia lainnya bisa sama-sama melakukan hal tersebut. Ya. Tadi betul bahwa kita
selesai nih Pak, pulang dari sini, Iya, pulang iya. dari Nairobi, kita harus kemudian menginformasikan, menyampaikan apa yang ada di sini, hasil-hasil apa, Mendiseminate ya. mendiseminate betul, dan kemudian mengajak semuanya untuk bisa melakukan. Saya yakin bahwa bahasanya akan beda. Iya, Contohnya kalau di sini kita bicaranya sustainable lake management. Iya, iya. Nanti kalau kita Apa ini datang, sustainable betul. lake management? Kalau kita nanti datang ke masyarakat di sekitar Danau Tempe misalnya, Aha. kita jangan bilang sustainable lake management, kita Iya, iya. bilang bahwa gimana ya, ayo kita jaga Danau Tempe agar kita semuanya bisa hidup secara lebih lestari gitu. Iya, iya, Jadi iya. bahasa-bahasa itu yang memang harus kita bawa, Aha. harus kita bumikan. Dan satu lagi memang kita harus menyuarakan apa yang memang kita lakukan secara betul dan secara konkret. Karena kalau tidak, resolusi itu hanya sekedar dokumen, Pak. Betul, betul. Narasi, dan tidak akan banyak bermakna. Dan kita tidak akan bisa mencapai tadi yang saya katakan, the future we want. Wah, berat juga ya tugasnya Ibu sebagai Wah, saya nggak sendiri loh, Pak. Ketua Delri dan timnya ini. Pertama, saya bayangkan Ibu, saya memvisualisasikan. Pertama, bagaimana mengkonseptualisasikan apa-apa yang menjadi kepentingan kita untuk menjadi resolusi. Ya. Kemudian setelah diadopt dari konsep-konsep itu bagaimana diturunkan menjadi hal-hal yang konkret dengan bahasa mudah, bahasa sederhana. Ini kan kayak apa ya? Kayak tukang akrobat ini, Bu. Jadi bagaimana mensulap hal-hal yang kondisi praktis nyata diabstraksikan jadi resolusi, kemudian diturunkan lagi. Ini kan waduh, kerja Ibu dan tim ini cukup lumayan besar. Sebetulnya kan nih. kami tidak kerja sendirian. Kita datang ke sini dengan materi yang disiapkan oleh banyak pihak, oleh semua lapisan. Oh, jadi ini melibatkan berbagai stakeholder ya, Bu ya? Betul, Pak. Jadi dalam menyiapkan dokumen-dokumen untuk kita bawa ke ke ajang diplomasi, kita melakukan komunikasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup yang lain, masyarakat, para pemangku kepentingan, agar yang kita bawa adalah suara kita bersama, dan nantinya kita akan lakukan secara bersama pula. Ibu, kita sudah bicara panjang lebar dan saya sangat bangga dengan Ibu Terima dan kasih. timnya. Ini betapa kerja diplomasi lingkungan Indonesia yang Ibu perjuangkan cukup sangat menyita waktu, energi dan sebagainya. Dan yang lebih penting adalah bahwa tidak hanya melibatkan pemerintah, tapi berbagai stakeholders. Terima kasih Ibu sudah Terima kasih berkenan banyak. sharing pengetahuan dan pemahaman. Saya juga jadi ngerti nih, Bu. Karena ada circular ada circular ekonomi, Sirkular, ya. ada macam-macam lah yang saya juga baru paham dengan istilah saya itu. Terima kasih Bu sekali lagi. Terima kasih banyak untuk Dan kesempatan. pemirsa, sobat-sobat Ponari, demikianlah wawancara saya dengan Ibu Dirjen, Ibu Laksmi Dewanti, sebagai yang beliau ini kebetulan juga sebagai Vice President Biro UNEA sesi 5, dan kita cukup bangga sekarang tengah menghadapi UNEA sesi 6. Sekali lagi terima kasih, dan jangan lupa like, share, subscribe, nyalakan tombol loncengnya. Tunggu di episode berikutnya yang lebih menarik. Terima kasih, salam Ponari.